Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati ihsanil imani wal islami wa afdolana bil ilmi wal amali ala sairi makhluqah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjibna biha min ahwali yaumil qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Karena apabila kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah telah menjanjikan untuk memberi jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dan Dia menganugerahkan rezeki yang tak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tidak disengaja, yang tak disangka-sangka. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagai muslim yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah, kita seharusnya menjadi pelopor dan penengah sunnah-sunnah Rasulullah dan melestarikan amalan-amalan para ulama salaf as-salihin. Di antara sunnah Rasulullah tersebut adalah sholat berjamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, menurut jumhur ulama, sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, sholat berjamaah hukumnya wajib. Rasulullah SAW selama hidupnya sebagai Rasul belum pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid meskipun dalam keadaan sakit. Rasulullah SAW pernah memperingatkan dengan keras keharusan sholat berjamaah di masjid, sebagaimana diuraikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan arti sebagai berikut: demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, sungguh aku bertekad menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku suruh seorang azan untuk sholat dan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak ikut sholat, kemudian aku bakar rumah mereka. Pada suatu saat, Rasulullah didatangi oleh salah satu sahabat yang dicintainya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ia berkata kepada Rasulullah bahwa buta dan tidak ada yang menuntunnya ke masjid, sehingga memohon kepada Nabi untuk memberikannya keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya Rasulullah bertanya kepadanya, hal tasma'un nada bisolah? Qala na'am, qala fa'ajib. Begitulah seruan Rasulullah kepada umatnya agar senantiasa menunaikan sholat berjamaah di masjid, sekalipun kepada sahabatnya yang tidak bisa melihat alias buta. Bagaimana dengan kita umatnya yang diberikan kenikmatan yang sempurna? Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, la sholata lamin jarol masjid ila bil jamaah wa fi riwayata illa fil masjid, riwayat Ahmad. Artinya, tidak sempurna sholat seseorang yang bertangga dengan masjid kecuali dengan berjamaah. Dalam suatu riwayat kecuali di masjid. Jamaah sholat Jumat yang mulia. Manfaat yang keempat dari sholat yang selanjutnya dari sholat berjamaah adalah mengembangkan disiplin dan berakhlak mulia. Sholat berjamaah mengajarkan disiplin seorang makmum senantiasa mengikuti gerakan imam dan berada di belakang imam. Hal ini tentu membiasakan melatih kedisiplinan dalam kehidupan seseorang, menghilangkan ego, perbedaan, dan dengan penuh kerendahan hati patuh dan taat pada pimpinannya, yaitu imam. Sedangkan manfaat selanjutnya sholat berjamaah adalah tumbuhnya persaudaraan, kasih sayang dan persamaan. Apabila kita bertemu 5 kali dalam sehari, maka akan tumbuh kasih sayang di antara sesama muslim.
Dan jika suatu waktu ada saudara kita yang biasa berjamaah kemudian beberapa waktu tidak hadir ke masjid, maka kita akan bertanya-tanya, ada apa dengan ia? Apakah ia sedang sakit atau kenapa ia tidak bisa hadir di masjid? Seandainya jawabannya yang didapat bahwa yang bersangkutan sakit, maka kita akan bergegas menjenguk dan mendoakannya. Sholat berjamaah juga mengejarkan persamaan, tidak dibedakan antara yang kaya dan yang miskin. Sholat seorang pejabat atau rakyat jelata, atasan atau bawahan, semua berdiri ruku, sujud dan duduk dalam satu barisan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinahi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iya ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah afima amara wang tahu amma nahu wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fi binafsi wa thana bimalaikati bikudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatihil muqarrabin wardallahu am khulfa'i wa rasyida Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambikayati sahabah wa tabi'ina wa tabi'it tabi'i lahum bil ihsani ila yaumil din wardu anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati ahya'i minhum wal amwat. Allahumma azil islam wal muslimina wa azil syirqa wal musyrikin wansur ibadaka muwahhidayat wansurna man nasraddin wakhdul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala'a wal ba'a wal zalzil wa hamil mahani wa su'i wil afil fitnah wal man wal zahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khosoh wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.